Satu, dua, satu. Kementerian SDM yang diselenggarakan di Sumsel. Ya, kegiatan ini adalah kegiatan BIMTEK pemantauan air limbah di tambang dan juga ada perusahaan perkebunan ya. Ya sekarang kan perusahaan-perusahaan yang berpotensi menimbulkan air limbah itu perusahaan diwajibkan untuk memasang namanya alat pemantauan sparing jadi terkoneksi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi dengannya BIMTEK ini diharapkan perusahaan dapat segera memasang peralatan sparing ini dan air limbah, pemantauan air limbah dapat dilaksanakan secara online dan harapannya ke depan air limbah yang ditimbulkan dari perusahaan dapat terkendali gitu. Jadi semua air yang akan keluar ke perairan umum sudah sesuai dengan baku mutu lingkungan. Ada berapa perusahaan yang aktif di Sumsel? Kalau perusahaan di Sumsel untuk yang batu bara ada 118 perusahaan di batu bara, ada untuk yang PMA ada 11 dan PKP 2B ada 9. Dan untuk perusahaan perkebunan cukup banyak ya, ada beberapa perusahaan yang ikut bimbingan teknis ini. Jadi se-Sumsel ini, se-Sumsel. Harapannya dengan adanya ini, Pak? Harapannya tentu saja karena ini bimbingan teknis pemantauan air limbah, perusahaan-perusahaan baik itu pertambangan, perkebunan itu tidak air limbah yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan baku mutu dan pemantauan dapat berjalan secara lebih maksimal dan dapat dilakukan secara online. Terima kasih ya. Kegiatan-kegiatan industri, khususnya industri pertambangan. Nah, di dalam kegiatan penambangan itu memproduksi limbah. Nah, sebelum limbah ini atau air-air yang dikeluarkan dari tambang itu ke perairan umum, misalnya ke sungai dan lain-lainnya, itu kan harus dipantau, harus diuji apakah sudah memenuhi baku mutu air itu boleh dikeluarkan atau tidak. Selama ini itu dilakukan secara konvensional, artinya diukur di outletnya itu pH-nya berapa, TSS-nya berapa, dan unsur-unsur lainnya yang menjadi ketentuan baku mutu itu diteliti, dicek dulu. Setelah memenuhi baku mutu baru boleh dirilis atau dikeluarkan ke perairan umum. Nah, metode ini kan sulit atau konvensional karena masih manual ya, tidak dilakukan dengan sistem yang online. Nah, yang sparring yang digagas oleh teman-teman dari Kementerian SDM ini, Balai Pengujian Minerba Texmira ini memberikan solusi. Kita tanpa harus berrepot-repot ke lokasi, dengan alat yang terpasang, kita sudah mengecek, bisa mengetahui kualitas air yang akan dikeluarkan. Pada saat kita lagi di kantor tahu bahwa pH-nya tidak atau di ambang batas, maka kita bisa segera perintahkan ke lapangan untuk stop dulu mengeluarkan airnya dengan real time. Kemudian pencatatannya juga jadi lebih lebih akurat karena ini dimonitor setiap saat, dan orang kita itu tidak perlu 24 jam nungguin outletnya. Jadi cukup alat itu dipasang di outlet, informasi tentang kualitas airnya itu langsung masuk ke sistem dan bisa dibaca dan terekam. Berapa coba sinergitas antara DLH provinsi sama ini gimana, Pak? Itu kan ada nanti terjadi benturan. Jadi ini kan yang punya konsep ini kan dari Kementerian SDM. Sementara limbah itu tidak hanya diproduksi oleh tambang. Nah, sinergitasnya seperti apa? Kita Kementerian Lingkungan Hidup juga mendorong agar aktivitas industri yang membuang limbah atau menghasilkan limbah juga bisa menggunakan alat yang sama yang digunakan di industri pertambangan. Makanya hari ini kita juga mengundang dari perkebunan, khususnya sawit ya. Kemudian dari industri lain. Kalau tekstil mungkin tidak seperti di Jawa masih. Makanya kita mengundang juga pulp and paper. Ya. Pak, kalau jumlah tambang di Sumsel sendiri ada berapa? Berapa? Jumlah tambang sendiri Pak di Sumsel ya, Pak? Kalau tambang di Sumsel yang aktif berproduksi hari ini sudah hampir mencapai 40 tambang dari hampir 130. Sparring yang mudah dan terjangkau.
Dengan IPAL apa beda? Gimana? IPAL, instalasi pengelolaan air limbah yang biasa itu ada beda? Oh, kalau ini kita cuma pemantauan, Oh, untuk pemantauan kualitas air. Jadi sebelum dia dilepas ke badan air itu dilakukan pemantauan dulu. Jadi menjamin kepastian bahwa air yang dilepas ke badan air itu tidak akan mencemari atau mengurangi kualitas baku mutu air. Selama ini ada kendala untuk pelaksanaan kegiatan itu? Selama ini memang yang jadi masalah itu harganya mahal alat ini. Nah, makanya kemudian kita mendapat perintah dari Dirjen Minerba untuk menciptakan bagaimana alat ini bisa terjangkau sehingga pelaksanaan kebijakan terkait dengan pemantauan air limbah itu bisa dapat diimplementasikan. Apakah ada subsidi? Subsidi. Ini awalnya Karena itu mahal. kami rilis di tahun kemarin itu 540 juta. Oh, iya. Nah sekarang kita pangkas habis sehingga nilainya itu 375 juta dengan dengan garansi 1 tahun dan jaminan ketersediaan spare part itu 3 tahun minimal seperti itu. Ini kan udah dari tahun 2020 Pak sampai depan. Ya. Iya. Kok bisa lamban gitu di mata satan itu? Ya memang belum ada waktu itu kan sebenarnya mau diterapkan dari KLHK itu diwajibkan semenjak tahun 2019 itu wajib. Kemudian kan ada Covid di 2020 sehingga kemudian diundur. Nah, kalau tidak salah harusnya akhir tahun ini semua perusahaan baik tambang, tekstil maupun perkebunan itu wajib melakukan pemantauan limbah secara online. Nah, saya belum tahu lagi nih perkembangan kebijakan dari KLHK-nya begitu ini sudah jatuh tempo gitu. Target Pak untuk pemasangan. Kalau kami sebenarnya tidak ada target ya Pak. Kalau kami cuma mendukung kebijakan pelaksanaan pemantauan air limbah. Jadi instansi untuk kita punya kebijakan untuk pemantauan air limbah tambang, kami mendukung dengan peralatannya yang terjangkau gitu. Seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan tuan rumah